juga dimonitor langsung oleh Pak Dewan, ini Pak Adi Sabturo, ada juga langsung memonitor tentang berita yang muncul di beberapa media sosial yang sekarang memang menjadi sorotan bagi semua media. Hari ini kita ketemu langsung dengan KPM, ya. KPM-nya Ibu Nami Sabu, Ibu Tini, Ibu Nami Titin, Akang Nami Pak Ali selaku RT juga ya, RT. Nah, di Pak Esa juga nih yang melakukan, satu lagi Ibu Sanami, Ibu Titin. Kita hadirkan 4 KPM dengan Pak RT juga Pak. Ini Ibu juga monitor. Hari ini kita jelaskan dari 315 ya Pak Yat ya, agen warungnya Pak Yat, 315 ada 4 KPM ya, ada 4 KPM yang menyampaikan, melaporkan ada beras yang bercampur dengan butiran plastik. Itu sudah di medsos, sudah viral. Kita ini meyakinkan hari ini kita testimoni kepada beberapa KPM apakah memang betul apa tidak. Yang jelas nanti kita tanya di ininya, termasuk juga yang lainnya kita ingin pastikan. Tapi yang jelas sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa KPM yang 4 ini, yang komplain ini, yang langsung memang dalam ketentuan BPNT, kalau berasnya tidak layak, diketemukan hal-hal yang kira-kira merugikan KPM, dikembalikan, ditukar berasnya ke hewan, ya itu baru. Dan ini mereka sudah melakukan karena kelihatannya ada beras butiran-butiran plastik, ditukar, dikembalikan ke warung. Sudah ditukarkan ya Pak Yat ya. Tinggal nanti Ibu nih, masalahnya Ibu betul sudah dimasak ya berasnya ya. Ibu sudah dimasak dan nanti Kepala Puskesmas hadir juga hari ini menyampaikan seperti apa nanti monitornya ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah ini yang Ibu mah tidak ada masalah ya, normal, gak ada masalah berasnya. Jadi saya sampaikan dari 315 KPM yang terdapat di warungnya Pak Yat ini hanya 4 yang komplain dengan catatan komplainnya ada butiran plastik ya, ada butiran plastik 4 karung di 4 KPM. Ingat dari 315 KPM ini tentu ini tanggung jawab kita, akan kita selidiki ya, takutnya ada orang-orang yang jahat ya. Kita sampaikan nanti apakah ini kekeliruan, keteledoran, apa ada kesengajaan. Nanti pihak Kapolsek akan terus berlanjut menginvestigasi, menyelesaikan apa masalah-masalahnya ya. Kami titipkan nanti ke Pak Camat, Pak Kusipor, Pak Kapolsek, Pak Danramil, supaya masalahnya tuntas, jangan sampai terjadi lagi, terulang lagi hal seperti ini ya. Kita terus benahi. Nah sekarang Ibu tos aya butiran plastik kumat Pak Ibu jelaskan kira Ibu nampina. Nah mohon ya. 6 prinsip aja ya, 6 prinsip dalam BPNT itu: tepat harga, tepat kualitas, tepat kuantitas ya, tepat apalagi administrasi, dan tentu tepat waktu. Dan 6 prinsip. Ada tepat waktu ya? Ya, saya kira nanti akan lebih lanjut kita evaluasi. Ya, siap. Total berarti ada 4, ada 8 sih Pak? Yang mana? KPM yang dapat beras bercampur biji plastik itu? Yang 4 ini kita Ada 4, soalnya informasinya kemarin ada 8 Pak. ada 8. Pak ada Ada 2 RT Pak katanya. Oh, langsung. Kalau yang ini komplain yang 3 ya, 4. Berarti total 8 atau 4 Pak? 1, 2, 3 ya. 3 orang. Betul, kalau total ada Total 2 RT. semua. Dari 2 RT itu ada berapa KPM yang dapat beras Dari bercampur? 2 RT berapa orang? Kecamatan Bojong Pijung kemarin. Yang berasnya ayah bijian eta seberapa orang? Investigasi kami menyarankan kepada Pak Kapolsek selaku Optikor juga ya, di kecamatan dan di kabupaten juga. Silakan selidiki mana kira-kira yang kejanggalan-kejanggalannya, bahan evaluasi, dan kami pun memang sudah ditegur oleh pihak pemerintah pusat untuk menjelaskan kejadiannya seperti apa. Kita jelaskan hari ini seperti kejadian. Nih Pak, ini kan menurut informasi dari 4 KPM ini itu dari satu KRT-an apa ada beberapa KRT-an lainnya Pak? Mana? Ini yang 4 KPM ini itu dari satu KRT-an saja apa emang ada 2 KRT-an? Soalnya kan
informasi yang didapat ada 2 KRT-an gitu kan. Nah untuk keempat ini apakah 1 KRT-an apa 2 KRT-an atau semua? Ini 2 Pak, Oh, ini saya RT 2 bersama ini kan. Nah ini RT 3. hmm. 2 KRT aja. Ya 2 KRT. Oh, iya. Berarti 1 kampung ya Pak ya? 1 kampung. 1 kampung. Ini untuk KPM sendiri ini kampung apa Pak? Kampung Margaluyu. Katanya kan ada babakan cengkeh. Itu sama juga ditemukan. Oke. Nggak ada ya. Nah Pak untuk Babakan cengkeh berdasarkan informasi Pak Desta memang ada ya buktinya, tapi itu sudah diselesaikan, sudah di ya. Nah Pak untuk permasalahan sendiri nih, ketika banyak temuan-temuan di Cianjur tentang permasalahan BPNT, dari pihak Dinsos sendiri bakal ada pengevaluasian supplier kah atau apakah gitu kan, langkah dari Dinsos itu seperti apa Pak? Ya baik, kita akan mengevaluasi supplier. Ini kebetulan ada petugas kami dari Kemensos Nurul ini ya, Nurul selaku Korda monitor daerah dalam penanganan bansos BPNT. Kita akan Warga Desa Sukaratu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dikejutkan dengan ditemukannya butiran plastik dalam beras bantuan sosial, Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT. Temuan berawal ketika salah satu keluarga penerima manfaat, KPM, di Kampung Margaluyu, Desa Sukaratu, Kecamatan Bojong Picung memasak beras BPNT yang diterimanya beberapa hari lalu. Setelah matang, tekstur nasinya berbeda dengan biasanya. Nasinya itu sedikit lembek dan lengket, tidak pulen. Begitu dicek, ia dan warga lainnya terkejut mendapati ada butiran bening plastik berbentuk bulat yang bercampur dengan beras BPNT. Dalam 1 karung beras ada puluhan butir beras yang mirip biji plastik. Tidak hanya 1 KPM, tapi banyak warga lainnya yang menemukan butiran plastik dalam beras BPNT yang didapatnya. Temuan itu juga viral setelah videonya tersebar dan diunggah ke media sosial Instagram. Warga mengaku kecewa dengan adanya butiran plastik yang bercampur dengan beras dari BPNT. Sebab membahayakan KPM jika mengkonsumsi nasi beras bercampur plastik. Tentu saya kecewa, karena ini membahayakan. Saya berharap ada tindakan lebih lanjut dari pihak berwenang. Memang ada efek dari ini yang efeknya lambat, beda dengan toksin atau racun, paling 24 jam udah terasa. Tapi kalau ini gitu, nanti kita pantau terus dari puskesmas gitu. Nanti kalau ada keluhan apa-apa mungkin kami juga kita rujuk ke rumah sakit. Kalau di tingkat puskesmas kami belum bisa mendeteksi apa ini pengaruhnya bakal apa atau bagaimana gitu, karena pertama juga alatnya juga mungkin termasuk petugasnya juga. Paling nanti kalau ada keluhan yang lebih lanjut kami rujuk ke rumah sakit Pak. Pak kalau untuk kesehatan nih, biasanya kalau misalkan itu terkonsumsi oleh warga, itu dampak untuk kesehatannya sendiri apa Pak biasanya? Ini biasanya dari ini bisa menyebabkan, kalau kadarnya banyak itu bisa menyebabkan kan kerusakan pada alat pencernaan termasuk usus. Cuman dalam hal ini karena saya tadi bilang bentuknya relatif bagus, aman gitu ya. Nah, kita kan contoh gini aja. Kalau makan kan ada salah satu padi yang tidak terkupas atau batu kecil, kesik lah gitu. Banyak yang kita makan, tapi karena bentuknya kecil, terus relatif jumlahnya juga sedikit, jadi itu tidak ada masalah, nanti kebuang aja sama kotoran. Tapi kan ini karena dimasak Pak, kan ada proses secara alami ya, dengan si butiran plastik ini mengurai gitu. Nah, ini kan larut ketika kalau dimakan. Dampaknya kan kayaknya lengket gitu. Bagaimana?